Oke, untuk tanya jawab, di kolom chatting ini sudah ada banyak pertanyaan ya. Mungkin panitia yang bisa bantu sharing ininya, rekapannya, Pak Agus, mohon bantuannya, Pak. Biar nanti dibaca langsung dan Pak Catur akan menjawab langsung sekalian. Oke, sebentar, Pak. Baik, pertanyaan pertama ini dari Pak Yudis. Ini sebelum sebelum sepertinya memang sudah disampaikan di presentasi Pak Catur tadi ya, tapi Pak Yudis ini nanya sebelum presentasi tentang terkait hal ini disampaikan ya. Nah, cintanya Pak, kalau air terhadap upmix untuk kondisi ikan bagaimana? Mungkin langsung dijawab Pak. Pak Catur silahkan Pak. Ya, dari Pak Yudis ya. Jadi kalau dengan abemik ini berarti hidroponik ya baiknya tidak dikasih ikan ya. Tapi ada juga yang mencoba. Tapi kalau saya sih nggak mencoba. Jadi kalau mau dicoba silahkan. Tapi kalau menurut saya sih kalau dengan abemik ya mendingan udah hidroponik. Tapi kalau sudah mau aquaponik ya jangan pakai abemik. Itu menurut saya ya. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Pak Tri Agung. Saya tertarik tapi masih awam sekali dengan hidroponik. Nah, ini hidroponik artinya. Bagaimana cara memulainya? Lalu setelah sukses menanam dan panen, bagaimana dengan pemasarannya? Wah, ini mengarah ke ini ya, bagaimana memulai dan setelah berhasil bagaimana ini? Ini pertanyaan, jawabannya bisa panjang ini. Silakan Pak Catur. Ya, jadi ini mau dijawab lengkap atau enggak ini ya? Kalau lengkap bisa cerita semalaman. Nah, itu maksud saya, Pak. Tapi mungkin gini, Pak. Ini kan juga inilah ya mirip dengan pertanyaan ya tadi. Saya ini Ya, sebetulnya kalau ngelihat hasil panennya mungkin tertarik. Nah, tapi gimana mulainya, bagaimana mungkin dimulai dari situlah, Pak. Tapi kalau iya. pemasarannya mungkin diskusi panjang lebar bisa sempurna. Silakan, Ya, Pak. ya terima kasih nih Mas Triagung ya. Jadi tertarik. Kalau saya awalnya malah nggak tertarik itu. Jadi jadi awalnya itu saya justru karena ini ya waktu itu saya diminta jadi seksi lingkungan hidup di gereja ya. Bulan saya ini kan. Kemudian dari situ ada yang mengusulkan untuk tahun 2014 itu ada yang usul untuk mengadakan pelatihan hidroponik. Bagus itu masih ini tren gitu kan. Saya malah belum kenal hidroponik dan saya tahunya hidroponik itu waktu itu masih ini, wah itu kan teknologi tinggi. Jadi yang saya tahu dulu hanya ada di universitas yang pertanian, terus adanya di Taman Buah Mekarsari, nah seperti itu kan, harus presisi nutrisinya kan sulit sekali. Nah, tapi dengan adanya usulan itu, saya akhirnya, oh oke, saya pelajari, saya ikut grup hidroponik di ini Facebook, terus praktek menanam. Ya pertamanya dengan sistem sumbu tadi, jadi hanya satu bak, terus nambah dua bak, terus pakai apa box styrofoam tadi masih kurang lagi, akhirnya pakai talang air, kurang lagi pakai pipa. Ya akhirnya cari lahan kosong, saya tanami juga yang tadinya dipakai untuk buang sampah ya, itu saya bersihkan, terus saya pakai untuk menanam dan ketagihan terus itu. Karena kalau sudah menanam kan asik, apalagi panennya ya. Tapi kalau bersihnya itu biasanya yang orang males. Tapi karena makin banyak, akhirnya saya juga nggak mungkin saya kerjain sendiri. Akhirnya saya juga dibantu oleh orang. Jadi saya jadikan apa farmboy ya, farmboy serabutan. Jadi dia mulai dari menanam, membersihkan, kemudian kalau ada pesanan NFT, paket NFT hidroponik juga dia sudah saya ajari jadi bisa membuat, mengantar sekaligus, terus ngajari di lokasi pelanggan. Karena sebelumnya kan saya masih bekerja di konsultan ini ya, IPAL juga. Jadi yang jalan orang saya ini yang membantuin. Kemudian setelah itu saya tahu, jadi ternyata hidroponik ya tidak serumit yang saya bayangkan di awalnya dan mudah karena nutrisi juga nggak perlu ngerti detail unsur per unsur ya.
nutrisi sudah siap pakai, ya berupa nutrisi AB-Mix tadi, tinggal beli, tinggal pakai. Jadi yang saya pikir tadinya rumit, harus menghitung unsur Fe-nya berapa ppm, terus Ca-nya berapa ppm, terus konversi Fe ke senyawa pupuk bagaimana, itu ternyata nggak perlu. Ya kecuali mau jadi peracik nutrisi hidroponik. Itu pun akhirnya saya ikuti juga. Jadi saya ikut juga pelatihan yang untuk meracik nutrisi AB-Mix sendiri. Itu memulainya ya. Dan dari situ akhirnya saya ngadakan pelatihan di gereja, kemudian beberapa teman juga minta diadakan di tempat mereka. Jadi akhirnya keliling saya ngasih pelatihan hidroponik. Waktu itu setiap minggu. Kemudian akhirnya juga buka itu ya, tadinya belanja di marketplace, sekarang jadi jualan di marketplace. Dan sekarang sudah tidak bekerja lagi di konsultan IPAL, jadi ya hidroponik ini jadi penghasilan utama saya. Itu ya, jadi bagaimana cara memulainya, terus pemasarannya ya, pemasaran hasil panen ini kalau saya karena masih tidak terlalu banyak ya, hanya sekitar masih ribuan lubang tanam, jadi belum puluhan ribu lubang tanam, itu pemasarannya masih di sekitar rumah. Jadi saya buka order hari ini, itu untuk kirim besok pagi. Jadi besok paginya langsung panen, langsung antar, dan pelanggan itu juga tadi dijual harga mahal pun tetap senang. Kayak kangkung tadi di pasar cuma 2.000, tapi saya jual 10.000, mau. Karena yakin, oh ini sayurannya memang benar ditanamnya tanpa tanah, terus tanpa pestisida kimia gitu ya. Jadi akhirnya banyak pelanggan, saya bikin grup WhatsApp juga khusus untuk yang mau berlangganan. Itu mungkin ya mengenai sharing dari bagaimana memulainya dan pemasarannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Catur. Semoga menjawab pertanyaannya Pak Tri Agung ya. Nanti mungkin kalau pengen bertanya lebih lanjut, karena di chatting juga ada berapa nanya terkait pemasaran, terkait hitungan keekonomian, itu banyak yang bertanya seperti itu. Mungkin pertanyaannya nanti dijawab di pertanyaan berikutnya, atau pertanyaannya bisa disampaikan lebih lanjut ke Jabri ya. Pertanyaan berikutnya ini, kendala yang muncul selama dipraktekkan dan bagaimana solusinya. Saya sih juga bingung, kendalanya saya nggak tahu gimana solusinya. Gimana Pak itu Pak menjawabnya Pak? Apa saja kendalanya ya? Iya. Kendalanya mungkin bayangan kendala, termasuk bayangan kendala juga ada tadi, seperti pemasarannya. Itu kan tadinya juga, ini saya nanam makin banyak, mau dijual kemana gitu. Tapi akhirnya ada jalan juga. Jadi termasuk tetangga sendiri, dia jadi reseller. Misalnya saya jualnya 10.000, kalau reseller 8.000. Jadi udah ada yang bantu memasarkan. Akhirnya kendala pemasaran kan selesai. Kemudian kendala apa lagi ya? Kendala kalau yang aquaponik itu sebelum beraquaponik. Jadi pas hidroponik, terus mulai pengen pelihara ikan juga. Nah, saya mulai dari hanya drum 200 liter. Dan saya tanya-tanya teman yang sudah, memang dia bisnisnya pelihara ikan ya, dia sudah skala bisnis, jadi kolamnya udah puluhan kolam, itu dia mensarankan gurame, karena tadi tanpa butuh aerator, tanpa butuh pompa pun dia masih bisa hidup. Tapi ya tadi tetap menghadapi kendala ya, jadi nggak langsung sekali tebar benih terus sampai panen. Jadi saya tebar benih sekitar 100 ekor waktu itu di 2 drum ya. Tapi setelah 2 bulan terus melewati itu mudik, jadi saya tinggal sekitar 2 minggu, terus saya serahkan ke ini kan orang lain ya untuk ngasih makan gitu. Nah ternyata kebanyakan kasih makan dan
mati ikannya. Nah itu, tapi tadi ya tidak terus gagal, terus berhenti, jadi saya coba lagi, dan akhirnya bisa bertahan, sampai berapa, 3 bulan juga aman, cuma ikan makin besar, jadi kalau terus dilanjutkan di drum juga harus dipisah lagi ya, ditambah drumnya, akhirnya saya kembangkan jadi aquaponik dengan kolam terpal tadi. Dan setelah itu sih, kalau mungkin karena kebetulan saya juga profesinya asli di bidang pengolahan air limbah, jadi yang ngolah air kolam ikan juga terbiasa dan senang. Ya, ya hampir nggak ada kendala sih kalau untuk masalah operasional ya. Seperti misalnya masalah penentuan pipa itu walaupun nggak pakai hitungan tapi ya sudah ngerti lah gitu. Mungkin itu. Tapi kalau ada kendala pun ya bisa nanya ke teman. Jadi baiknya emang punya semacam mentor atau teman yang sudah duluan sukses. Nah, dan lebih bagus lagi yang sudah memang skala bisnis ya. Mungkin itu. Terima kasih. Baik, Pak Catur. Nah, mungkin kalau saya bantu jawab usil itu ya. Jadi apa namanya? Bagaimana apa kendala dan bagaimana solusinya ya harus mulai dulu biar tahu kira-kira kendalanya apa. Dan pasti setiap tingkat kan ada kendalanya gitu ya, Pak Ya, ya. Nah, nanti ada cuma kendala nanya lagi ya. nah itu tadi yang seperti sama Pak Catur kan pasti ada komunitasnya Pak ya ini. Jadi mungkin buat Iya, teman-teman yang tertarik mau mencoba bisa bertanya di komunitasnya ya. Ada kan Pak ya? ada, saya juga ada ini grup WhatsApp yang memang nggak Nah, terlalu banyak, yang kalau mm-mm. nanti mau bergabung bisa japri ke saya juga. Itu yang Iya, sharing siap. sharing multi Betul. sistem ya. Jadi nggak hanya sistem hidroponik, nggak hanya sistem aquaponik, nggak hanya sistem organik, tapi ya semua sistem. Dan memang orangnya sih saya nggak terlalu banyak itu, tapi diskusinya malah lebih ini kan, lebih aman. Tapi kalau kadang yang di hidroponik, jangan sampai membahas aquaponik, membahas organik, nanti bisa rame. Bisa panjang nanti urusannya Pak ya. Iya, Baik, terima kasih Pak Catur. Pak Eka Sugeng mudah-mudahan menjawab ya. Tapi Pak Eka tolong jangan tanya ke saya apakah saya mempraktekkan ya. Saya belum praktek Pak. Jadi saya cuma ngecek doang tadi ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari Adela Nur Rizkika. Nah, kalau nggak punya alat ukur gimana mengetahui kepadatan nutrisi hidroponik itu atau baik atau tidak? Wah, gimana ini Pak? nah Jadi harus mutlak ya. Alat ukur itu apakah mutlak atau gimana gitu? ini istilahnya sih sebenarnya tadi kayak Pak Nova tadi bilang kan, kendala masalah. Oh ini ya yang penting mulai aja dulu gitu kan. Nanti setelah Mm-mm. itu baru ada masalah, tanya, ada masalah cari penyelesaiannya. Ini pun gitu. Jadi untuk menanam misalnya, waduh itu untuk beli kan lumayan pH meter, walaupun sekarang udah murah ya, pH meter nggak sampai 100.000, TDS meter nggak sampai 50.000 juga ada. Tapi kalau misalnya belum pakai pun itu masih bisa, karena nutrisi hidroponik sudah tertera di situ bahwa dilarutkan dengan dosis berapa itu akan dicapai nilai konsentrasi atau ppm berapa. Jadi seperti yang saya biasa adakan pelatihan hidroponik untuk pemula, itu dapat kit hidroponik juga tanpa alat ukur. Tapi karena nanti ada grup WhatsApp-nya, kalau yang ada kendala ditanyakan. Jadi asal airnya bagus, jadi secara fisik ya, tidak berbau, tidak berwarna, tidak berasa, enak diminum, itu tanaman juga pasti suka. Jadi nggak ada masalah. Tapi kalau airnya jelek, nah ini yang biasanya akan ada kendala. Karena orang aja nggak mau minum, ya mungkin tanaman juga tidak mau. Nah, ini jadi bisa tanpa alat ukur masih bisa, dengan mengikuti petunjuk yang ada di nutrisi hidroponik dan petunjuk yang ada di kit hidroponik untuk pemula. Jadi untuk memulai dengan nggak sampai 100.000 pun sudah bisa. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Catur. Semoga menjawab ya Mbak atau Ibu Adela ini ya. Slide selanjutnya Pak Agus Umar.
Ini dari Pak Mas Aditya Pramana, saya panggil Mas saja ya, biar saya juga ini. Pak, izin tanya, mau tanya untuk jenis apa yang bisa dipakai aquaponik. Saya pelihara ikan gupi, apa bisa pakai aquaponik? Wah, ini saya nggak bisa jawab usil nih. Silakan Pak, dijelaskan. Ikan gupi ya. Jadi tadi di presentasi juga saya sampaikan ada rasio ikan dan luasan tanaman ya. Jadi mungkin bisa dihitung dari situ. Misalnya ikan gupinya sehari makan berapa gram, nah berarti bisa untuk menanam seluas berapa. Jadi kalau satu misalnya cuma sehari berapa ya berarti bisa nanam tapi satu dan ukuran kecil mungkin gitu. Jadi kalau secara prinsip ikan gupi pun bisa. Begitu, terima kasih. Baik Pak, kemudian ini ada pertanyaan tambahan nih dari Adila Nurusika tadi udah nanya ya. Mengapa tidak semua tanaman itu cocok ditanam menggunakan hidroponik dan apa keuntungan kerugian menerapkan teknik hidroponik ini? Mungkin biar inline Pak, tadi di chatting itu ada yang nanya sebentar. Nanti yang nanya ini karena saya tadi sekilas ngelihat itu, nah dari Pak Basuki ini, mohon maaf nih lompat buat yang sudah nanya ya. Mohon dijelaskan keekonomian tanaman hidroponik dengan manual atau polybag. Mungkin masih nyambung ya dengan pertanyaannya Mbak Adila Nur ini. Silakan, Pak. Ya, ini tanaman cocok. Ya sebenarnya tadi saya sampaikan bahwa ya semua tanaman secara prinsip cocok untuk ditanam atau bisa untuk ditanam di hidroponik ya. Terus cocok tidaknya tadi mungkin dari unsur pemasaran ya. Jadi yang bisa dijual dengan harga tinggi yang mana? Seperti buah-buahan. Itu kalau semangka misalnya, itu saya belum pernah jumpai ditanam secara hidroponik. Maksudnya yang komersil ya. Tapi yang lebih banyak untuk buah itu melon. Terus ada juga stroberi. Itu karena pertimbangan tadi keekonomian. Jadi kalau sebenarnya ya semua tanaman bisa ditanam secara hidroponik. Terus tapi yang tadi misalnya besar ya sebenarnya bisa, tapi kan ya masa mau tanam durian pakai itu truk molen untuk ngecor bak hidroponiknya misalnya gitu. Ya jadi terus keuntungan dan kerugian ya. Ya, Ini subjektif juga ya. Kalau keuntungan bagi saya pertama ya seneng karena saya memang kebetulan senang menanam. Tapi kalau yang nggak suka menanam ya memang rugi ya, habisin waktu menanam. Tapi kalau bagi saya itu menguntungkan dan terus setelah itu ternyata yang tadinya hanya senang-senang juga bisa menghasilkan ini dan membuka lapangan kerja juga karena tidak hanya dari hasil panen tapi juga bisa menerima pesanan kit hidroponik seperti itu ya. Terus yang hasil tanam tadi yang tadinya juga mengira sulit untuk menjualnya. Nah, mungkin kebetulan juga saya di daerah Tangerang sini Lipo Karawaci itu yang sudah peduli dengan makanan sehat. Jadi saya jual dengan harga tinggi pun walaupun tidak setinggi kalau di supermarket ya. Mungkin di supermarket 15.000 sampai 20.000 saya jual 10.000 itu juga laku dan sering malah kehabisan gitu. Jadi menunggu. Dan kalaupun ada misalnya terpaksa lebih ya, tidak terjual, itu karena sekarang ada aquaponik, jadi bisa untuk makanan ikan. Atau ya dimasak sendiri ya. Tapi seringnya sih selalu habis. Terus kalau kerugiannya tadi apa ya? Kerugiannya, ini karena saya nggak merasa rugi, jadi sulit untuk menjelaskan ya. nah mungkin ini Pak, jadi Ruginya kalau nggak lanjut mungkin, jadi kalau nanamnya langsung mungkin skala bisnis ya, dia nggak dari kecil langsung besar, mikirnya hanya keuntungan, akhirnya nggak lanjut, nah itu yang benar-benar rugi. Jadi setiap kali ada yang minta ke saya, teman, ya saya teman kan kalau yang minta ya,
itu nggak dibikinkan nih, saya punya kebun 3.000 meter persegi nganggur. Ya saya mesti sarankan untuk skala kecil dulu, karena bisnis hidroponik maupun aquaponik ini kan bisnis yang ada hubungannya dengan makhluk hidup. Jadi harus ada unsur cinta, tidak bisa apa ya hanya mikirnya bisnis, mikirnya untung gitu, nggak bisa. Jadi harus memang senang dulu, nanti ternyata ya ada imbal balik jadi menguntungkan. Jadi begitu. Kalau setiap kali ada yang minta dibikinin langsung besar, saya mesti sarankan kecil dulu. Nanti ada yang setelah yang apa ya, ada yang mulai dengan yang 100 ribuan, ada yang dengan 2-3 jutaan. Terus setelah itu ada yang ya tidak lanjut karena ternyata nggak senang tadi kan. Setelah 1 kali 2 kali panen, repot bersihkannya, nggak lanjut. Tapi ada yang justru lanjut malah, dan kebetulan punya modal, nah dia malah sudah skala bisnis. Bahkan ada yang membuat di Bali itu dia diintegrasikan dengan ini penginapan gitu. Jadi penginapannya jadi apa, untuk kebun hidroponik juga, jadi untuk ekowisata juga, dan untuk ya produksi sayuran untuk dijual di sekitar apa ya penginapan tersebut. Mungkin itu. Terima kasih. Ya, mungkin masih lanjut tadi Pak, nilai keekonomisan dibanding dengan ini ya, apa nama yang manual atau polybag itu bagaimana? Jadi kenapa sekarang eranya hidroponik ini ngetren? Apakah lebih ekonomis dibanding polybag atau gimana Pak? Nah itu mungkin jawabnya bisa ini ya, seperti merek mobil, sama-sama mobil minibus atau sama-sama sedan, itu beda merek, beda harga kan. Jadi sayuran atau buah hasil hidroponik ya jangan dijual disamakan dengan sayuran yang tanam secara konvensional. Jadi kalau keekonomian ya tadi tergantung bisa menjual atau tidak. Seperti mobil juga gitu, walaupun harganya 10 kali lipat, karena bisa menjual ya laku gitu. Dan ada yang mau beli Pak ya? Iya, tetap ada yang mau beli. Ya, kita dengan edukasi ya, edukasi kalau sayur kan, kenapa kok ini mahal tapi kok mau beli? Ya karena tadi misalnya kan kita tanamnya bersih, terus panen langsung diantar. Jadi dari sayuran lokal kan, jadi masih segar. Terus keunggulan lain yang misalnya pestisida kita tidak menggunakan yang kimia, jadi orang lebih yakin dan lebih merasa aman. Jadi itu. Jadi kalau keekonomian ya tetap harus HPP, jangan sampai menjualnya di bawah HPP ya kalau yang besar. Dan kenyataannya yang skala besar itu sampai sekarang masih berjalan. Jadi ya karena dia bisa menanam dan bisa menjual. Kalau hanya bisa menanam nggak bisa menjual, jualnya harga sayuran ditanam di tanah ya pasti rugi. Jadi itu ya. Siap. Terima kasih. Pertanyaan berikutnya ini mengenai kendala Pak ini atau masalah nih. Bagaimana penanganan hama serangga pada sistem aquaponik? Nah, ya, kalau hama serangga pada sistem aquaponik ya. Masih ada yang bocor suara. Jadi kalau hama, ini kalau yang pengalaman saya sih, karena saya masih tanamnya terbuka ya, tanpa greenhouse, ya dengan pengendalian hama, kalau yang bukan itu dengan yellow trap ya, jadi kertas warna kuning yang ada lemnya, itu untuk menangkap serangga-serangga. Jadi serangga terutama yang lalat buah itu yang tertangkap. Jadi dengan yellow trap, terus dengan itu petrogenol ya, jadi jebakan untuk lalat buah juga. Terus kalau yang disepraikan ke tanaman juga menggunakan yang organik, karena tidak terlalu besar kan saya, jadi masih menggunakan yang organik. Kalau pas mau ya pakai yang ramuan sendiri, misalnya bawang putih. Tapi juga bisa beli yang jadi dan siap dipakai. Mungkin itu kalau yang saya lakukan ya.
Tapi kalau yang sudah dengan greenhouse itu diminimalkan dengan insect net. Sekeliling greenhouse itu menggunakan dinding insect net, jadi ya serangga tidak bisa masuk. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih. Next slide Pak Agus Umar. Nah, ini dari Franz Octis Papilaya. Di marketplace ada dijual nutrisi untuk aquaponik. Apakah memberi pertumbuhan yang signifikan dengan tanpa menggunakan nutrisi? Jika tidak berbeda signifikan, lebih baik tidak digunakan karena kos akan lebih tinggi. Ini bukan nanya berarti ini ya. Konfirmasi atau pernyataan? Oke, saya skip dulu, nanti kalau masih ada sesi mungkin kita tanya ke Mas Fran Oktis ya. Kemudian dari Nova Andrianto, ini Bapak satu ini sering rajin ikut ini webinarnya di WA ini. Ini Pak Nova juga ya. Iya, ini makanya saya sebut mention karena namanya sama dengan saya ini. Untuk feeding bakteri bagaimana caranya Pak? Alami maksudnya atau sengaja diinjeksikan? Silakan dijawab Pak Catur. Ya, ini maksudnya seeding mungkin ya, seeding atau pembiakan. Ya. Jadi ini karena bakteri itu sebenarnya kan ada di alam ya, secara alami ada di alam. Jadi kalau yang saya alami sih ya dari awal nggak pakai seeding bakteri, maksudnya nggak pakai bakteri tambahan ya. Jadi kolam setelah jadi, filter setelah jadi diisi air, kemudian dijalankan supaya ya pokoknya airnya netral ya, dijalankan mungkin 1 sampai 3 hari. Setelah itu baru dimasukkan ikan. Nah, dengan adanya masuk ikan ini otomatis ada kotoran yang keluar, dan dengan adanya kotoran otomatis ya bakteri akan tumbuh, dan yang tumbuh otomatis yang memang kandungan di situ terbesar apa, misalnya kotorannya mengandung amonia, ya yang akan tumbuh bakteri pengurai amonia. Kemudian setelah itu amonia sudah diurai menjadi nitrit ya, akhirnya tumbuh lagi yang pengurai nitrit. Setelah itu dari nitrit menjadi nitrat, akhirnya siap diserap oleh tanaman. Tapi bisa juga tapi kadang saya juga tambahkan itu E4 ya untuk kesehatan ikan ya, tapi nggak rutin itu, cuma ya kadang-kadang aja karena kebetulan saya ada. Terus juga pernah saya tambahkan yang nitrobakter, tapi menurut saya sih ya tidak terlalu berpengaruh ya, karena pengalaman saya juga di pengolahan air limbah di industri itu juga ya nggak pakai bakteri tambahan, tapi pakai bakteri alami. Terus seperti juga yang di pengolahan air limbah industri itu, kalau memang kayak saya yang kedua kan sudah punya yang gurameh ya, gurameh sudah sistem berjalan, terus bikin yang nila itu sebagian saya ambilkan dari kalnesnya yang gurameh, jadi supaya ya lebih cepat. Tapi kalau secara ini seperti di yang manualnya dari FAO itu tadi, itu juga tanpa penambahan ya bakteri. Jadi kalau mau nyoba ya dibandingkan nggak apa-apa, dibandingkan. Tapi menurut saya sih ya ditambah ataupun tidak, dengan adanya kotoran ikan itu bakteri otomatis akan tumbuh. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Semoga menjawab ya Pak Nova Andrianto. Nah ini Pak Franz Oktis ada nulis chat lagi. Jadi maksudnya ini ada nutrisi untuk aquaponik. Itu apakah berpengaruh ke ikannya atau enggak Pak? Karena jika tidak berpengaruh kan harganya lebih tinggi. Nah, jadi kira-kira nutrisinya ini gimana pengaruhnya ke ikannya itu? Oh ya, ini nutrisi aquaponik mungkin maksudnya apa ya? Kalau yang maksudnya nutrisi aquaponik ya yang Fe misalnya, untuk tambahan karena kurang Fe itu signifikan itu. Jadi misalnya tadi karena pH-nya masih di atas 7 dan kita nggak mau turunkan pH dengan bahan kimia ya,
Nah, itu bisa dibantu dengan tambahan zat besi atau Fe. Biasanya pakai yang Fe DTPA ya. Jadi Fe DTPA ini dia masih bisa bagus di pH di atas 7. Jadi karena selatit ya. Jadi bentuk selat. Jadi dia ada selimutnya. Jadi walaupun di atas pH 7, dia masih bisa terlarut dan bisa diserap tanaman. Nah, ini ditambahkan biasanya kalau tadi sistem masih baru, jadi penguraian kotoran menjadi nutrisi ini belum sempurna dan pH juga masih belum turun ke 7 ke bawah, nah itu biasanya ada penambahan nutrisi. Tapi nutrisi tadi spesifik Fe, bukan nutrisi yang lengkap seperti hidroponik ya. Hidroponik abemik itu kan sudah lengkap. Jadi kalau sudah lengkap ya jangan untuk aquaponik gitu. Mungkin itu Pak. Kalau yang pengalaman saya sih dengan Fe DTPA itu, bukan yang nutrisi aquaponik yang komposisi lengkap. Karena sebenarnya kan nutrisi atau unsur hara lain sudah dipenuhi dari penguraian kotoran ikan tadi. Jadi tinggal yang kurang aja. Dari pengalaman teman-teman sih ada yang tanaman buah ya, kalau saya belum tanam buah, di masih sayuran daun, jadi yang kurang paling Fe tadi. Tapi kalau yang seperti tomat, cabai, itu biasanya ada yang kekurangan unsur Ca, Mg gitu ya. Nah itu ada yang ditambah dengan, kalau yang alami ya dengan, ada yang dengan misalnya kapur atau limestone gitu ya. Ada juga yang dengan cangkang kulit telur gitu. Tapi saya belum pernah itu, cuma di manualnya FAO tadi dan ada beberapa literatur itu ada yang menggunakan alami itu, tapi ada juga yang menggunakan pupuk yang bahan hidroponik. Jadi bukan pupuk abemik, tapi salah satu dari bahan untuk membuat pupuk abemik itu. Terima kasih Pak Frank. Nanti kalau masih perlu diskusi lebih lanjut juga bisa WA ke saya ya. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Jadi mungkin kalau saya sedikit kesimpulan dari terkait nutrisi ini ya. Kalau untuk aquaponik ini kan idenya nutrisi itu muter ya, dari kotoran ikan dipakai jadi tanaman, dari tanamannya itu dipakai di ikannya juga. Jadi intinya untuk aquaponik nutrisi yang diperlukan terus lebih spesifik ya Pak. Sedangkan kalau untuk hidroponik karena cuman satu sumber, biasanya atau umumnya nutrisi untuk hidroponik itu yang kompleks seperti abimix tadi, kira-kira gitu Pak ya. Ya, yang komplit, jadi semua unsur disediakan dari abemik. Kalau aquaponik kan yang sebagian besar dari kotoran ikan tadi. Nah, kalau ada kekurangan karena kondisi tertentu itu baru ditambahkan. Dan unsurnya unsur tertentu tadi, bukan yang semua unsur. Terima kasih. Ini pertanyaan dari Haifa Fawas Atmaya. Oke, izin bertanya Pak, saya tertarik menanam secara hidroponik karena lahan rumah saya sempit. Kira-kira apakah ada informasi training hidroponik di wilayah Tangerang? Kalau saya jawab pasti ada. Tapi pertanyaan ini akan saya modifikasi sedikit karena di chat juga tadi saya sekilas ngelihat. Nah, ada Pak, berapa biaya awal untuk hidroponik? Nah, ini mungkin nomor satu kan terkait biaya untuk memulai. Terus yang kedua, lahan minimum atau mungkin yang peralatan yang tersedia yang bisa dipakai, entah beli atau gimana, itu kira-kira berapa Pak? Jadi untuk memulai itu bagaimana kira-kira gitu Pak? Ya tadi kalau anggarannya ini memang maunya kecil ya, yang sistem hidroponik, sistem sumbu tadi ya, yang 65.000 udah dapat, itu udah bisa untuk praktek. Terus kalau mau lebih, saya anggarannya bisa jutaan kok gitu. Itu bisa yang kit hidroponik sistem NFT. Jadi udah lebih bagus. Masa jangan nanti terus habis itu nggak suka, jadi sudah beli jutaan, akhirnya dianggurkan ya. Nah, itu kerugiannya jadi besar. Jadi itu kalau mau mulai ya cukup yang itu. Kalau yang paling murah dengan kit hidroponik tadi. Terus dan kalau pelatihan saya juga belum ada info. Saya juga sejak pandemi nggak ngadakan pelatihan offline ya, masih belum mengadakan pelatihan offline. Kalau biasanya setahun paling nggak 2 kali saya diminta untuk ngisi pelatihan hidroponik. Tapi sejak pandemi ini
ya paling online, dan belum ada jadwal lagi selain ini. Dan terus intinya itu tadi sih, kalau maksudnya pelatihan yang memang belum tanam sama sekali, ya mulai dari kit hidroponik kalau mau yang murah, atau dengan kit NFT kalau mau yang ya 1-3 juta gitu. Ini tuh. Nah, untuk misalnya orang Jadi sama nggak perlu sekali, nunggu pelatihan hidroponik lagi gitu. ya misalnya Terima untuk orang awam sama sekali ini Pak, ini apakah ya. di yang jual peralatan itu ada di marketplace atau mungkin Bapak sendiri jual atau bagaimana ini Pak? Ya di marketplace banyak itu, diketik kit hidroponik misalnya kan, itu langsung keluar banyak itu, mungkin termasuk toko saya keluar. Siap. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang mungkin tertarik nanti bisa menghubungi Pak Catur langsung atau di apa namanya di chat itu ada daftar hadir, silakan diisi. Nanti di situ ada kontak bagaimana menjadi member IDWA juga, dan di situ akan ada kontak sponsor yang salah satunya adalah Pak Catur sendiri. Jadi nanti bisa langsung kontak beliau untuk bertanya lebih lanjut atau bahkan berhubungan lebih lanjut terkait, ya kalau bicara training mungkin image-nya apa namanya offline ya, mungkin tanya jawab lah terkait hidroponik ini gitu ya Pak ya. Ya, ini Baik, beberapa peserta juga ada yang WA saya ini sudah menjadi pelanggan sebelumnya. Ini salah satunya Pak siapa tadi, Frans Papilaya ya, Fran. Terima kasih Pak Fran. oke ya, yang nanya tadi tentang nutrisi itu pelanggannya Pak ini ya, Pak Catur ya. Iya, Siap. Oke, tadi ada pertanyaan berikutnya dari Pak Husin Kurniawan. Bagaimana perhitungan yang sponsor ini ya. ideal? Iya, berapa ekor ikan, berapa lubang tanam untuk aquaponik ini ya? Ada hitungannya nggak Pak itu? Atau mungkin by common sense dulu, baru nanti ketika kurang nutrisi atau kurang apa ditambahin, ataupun kurang yang lainnya ditambahin gitu? Atau memang ada rule of thumb-nya atau gimana Pak? Ya, tadi di slide presentasi ada juga saya ini ya, tampilkan yang pas bagian nutrisi aquaponik itu ada rasionya tadi. Jadi hitungannya berapa gram pakannya. Terus pakannya tahunya dari mana ya? Dari ukuran dan jumlah ikan. Jadi umumnya misalnya nila itu ya 3 sampai 1, ya sekitar 3% dari bobot ikannya ya. Jadi makin besar dia pakannya makin banyak. Nah itu kalau ini yang standarnya itu sekitar 50 gram pakan itu bisa untuk 1 meter persegi tanaman. Ya, kalau lubang tanamnya tinggal lubangnya mau dibikin jarak berapa kan? Misalnya bayam, kangkung, itu lubang tanam jarak 10 cm ya, karena dia tumbuhnya tinggi ke atas. Tapi kalau sawi, selada, itu jarak tanamnya 20 cm. Jadi itu, jadi tinggal mau pelihara berapa ekor ikan, jenis apa, terus pakannya berapa gram, jadi ketemu, oh bisa tanam berapa. Ya kalau mau yang apa, mau mulai, ya bisa mulai dengan dari sharingnya teman yang ini, yang sudah sukses, yang sudah berhasil misalnya. Ya salah satunya yang saya contohkan di presentasi juga ada kan tadi ya, yang skala besarnya, bukan besar ya, agak besar, yang kolam 2 meter tadi, diameter 2 meter, itu pun masih bisa ditambah sebenarnya kalau mau ditambah, atau yang lebih kecil tadi yang dengan drum. Jadi kalau nggak mau repot ngitung kan gitu, langsung dibikin aja itu, terus nanti akan ketemu itu pakannya sehari berapa gram, terus tanamannya segitu cukup enggak, gitu. Nanti dicocokkan dengan teorinya, ya umumnya akan ketemu, tidak jauh dari itu. Ya, jadi Pak Husen mungkin bisa mulai kalau yang lahannya tidak terlalu besar ya pakai drum 200 liter yang saya tampilkan di video tadi mungkin. Tapi kalau ada lahan lebih besar dan anggaran lebih besar, bisa yang kolam terpal 2 meter. Begitu, terima kasih. Baik, jadi intinya adalah nomor satu, kalau tidak mau repot ngitung, bisa learning by doing dengan bertanya juga ke yang berpengalaman gitu Pak ya.
Ya, Siap. Nah, ini melanjutkan dari Bapak atau Ibu Haifah Fawasat Maya ini di kolom chat ininya beliaunya berkata bahwa sudah beli ini Pak hidroponik kit. Nah, cuman masih oh ada ya, beberapa kendala. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan lebih lanjut terkait diskusi nanti langsung ini langsung kontak dengan Pak Catur ya, Pak Haifah atau Bu Haifah silahkan oh Pak. ya. Baik, next slide Pak Agus Sumar. Masih ada pertanyaan yang terrekap tadi ya sepertinya ya. Pak Agus Sumarnya nggak ada ngopi ini beliaunya. Pak Agus. Nah Monggo, ini Pak, monggo. Monggo. silahkan. Ini dari Pak Gono ya. Ini Gono Rianto. Ini saya panggil Pak ya. Karena sepertinya nama laki-laki. Kalau saya Nova Hmm. kadang-kadang dipanggil nama perempuan, ibu terusnya. Apakah dalam aquaponik penanaman dan sayuran bisa bersamaan dengan penaburan benih ikan? Maksudnya ikan dimasukkan ke dalam kolam, nah, benih sayur tanam sayur. Jadi ini barengan nih pertanyaannya. Apakah Ya. seperti itu atau ada jedanya atau bagaimana, Pak? Ini seperti yang saya tambahkan di slide presentasi tadi juga ada waktu sekitar 1 bulan ya, karena supaya ya kotoran ikan sudah ada, terus ada kotoran ikan, bakteri pengurai kotoran ikan atau pengurai amonia itu ada, terus dari amonia diuraikan nitrit, bakteri yang nitrifikasinya juga ada, akhirnya baru siap untuk ditanami. Itu sekitar kurang lebih 1 bulan. Jadi nggak bisa saat baru tebar benih ikan terus langsung ditanami, itu nggak bisa. Jadi ikan dulu ya yang Iya, dimasukkan. ikan dulu. Oke, siap. Kemudian berikutnya dari Pak Doni Sofyan, Kota Probolinggo, Jatim. Ini kalau nggak salah Pak Doni tadi dari awal setengah satu sudah ini jam satu kurang sudah standby nih. Bagaimana dengan masa panennya baik ikan dan sayuran? Apakah dengan sistem aquaponik sama dengan yang tidak aquaponik? Dana, apakah ada analisa usahanya? Wah ini panjang nih pertanyaan dari awal sampai akhir. Gimana Pak menjawabnya nih Pak? Silakan Pak. Nah ini kalau tadi juga saya jelaskan kan, jadi kalau ada yang langsung nanyanya, oh menguntungkan enggak, ini sebaiknya ya jangan, karena bisnis terkait dengan makhluk hidup ini dasarnya harus senang dulu, harus dengan rasa cinta dulu. Gitu. Jadi kalau langsung, untung atau tidak, ini atau tidak, ya, itu sebaiknya sih jangan. Itu bisnis yang benda mati aja. Dan kalau nggak menguntungkan ya pasti semua sudah nggak ada yang menanam kan. Tapi kenyataannya ya semua masih menanam. Yang jualan ikan juga tetap sampai sekarang masih. Terus jualan sayuran juga masih. Yang konvensional juga masih laku. Yang hidroponik juga masih laku. Organik masih laku ya. Nah kalau yang aquaponik ini masuknya ke sayuran organik. Jadi harganya juga gitu. Jangan disamakan dengan yang tanam konvensional gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Etor. Ini kalau saya menjawab usilnya lagi ini kebetulan saya suka usil ya. Kalau analisa usilnya untung apa enggak untung ya pasti untung sepanjang harga jualnya lebih tinggi daripada modalnya. HPP. Nah, itu hari HPP-nya itu pasti untung. Nah, permasalahannya gimana kita bisa apakah bisa menekan HPP atau meningkatkan harga jual? Nah, kan persoalannya di dua hal itu kan. Tadi kan Ya, seperti disampaikan Pak Catur tadi dengan harga yang lebih tinggi dari pasaran aja masih ada yang mau beli. Jadi kalau dan artinya masih ya, dibilang kok murah gitu. nah dibilang kok murah. Nah, itu artinya kan pasarnya masih ada, kemudian masih ada yang mau beli, terus dari sisi yang apa namanya, sisi kebutuhannya juga kayaknya belum banyak mungkin ya, belum banyak. Kalau nggak tahu mungkin belum banyak yang bisnis ke sini. Nah, tapi intinya kan ya bagaimana pinter-pinter kita mengelola Pak ya. Ya, dan sayuran hidroponik dan organik di mall ya, di supermarket itu kan juga sampai sekarang tetap ada kan, itu ada supply. Jadi ya karena memang bisnis itu berjalan. Baik. Oke Pak, terima kasih. Kalau dari pertanyaan di chat sudah nggak ada lagi. Mungkin Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya secara langsung, saya kasih kesempatan mungkin bisa raise hand.
Sebentar, view-nya saya ganti dulu galeri. Nah, Bapak Ibu sekalian ada mau bertanya secara langsung atau mungkin Pak Franz tadi mau bertanya? Betul, Pak Nova. Siap Pak Narno, silakan Pak. Ya. Selamat sore Pak Catur. Oh ya, Pak Arno, selamat sore. Ini bidang baru tapi langsung ngetren ini Pak Catur. Pak Catur, itu kalau apa orang awam kan terkait sama air ini tahunya kan jernih, berbau tidak, kan gitu aja ya Pak Catur ya. Ya, Nah, ada prasyarat awam juga enggak untuk jenis air yang dipakai? Misalkan kalau di daerah Sidoarjo itu kan kalau yang dekat-dekat pantai begitu kan TDS-nya agak tinggi begitu. Atau mungkin perlu disesuaikan jenis tanaman apa gitu yang cocok untuk daerah-daerah seperti itu. Sama ini kadar besi sama kalsiumnya cukup tinggi begitu. Itu perlu di treatment dulu atau bisa langsung dipakai begitu Pak Catur? ya, Mohon penjelasannya. Ya, makasih. ya, terima kasih Pak Narno. Ini ahli kimia, ahli biologi ya Pak Narno ini. Kemudian kalau yang air tadi ya, selain yang karena tadi belum punya alat, jadi ya secara fisik atau visual dan rasa itu bagus, oke, oh itu ya harusnya bisa gitu. Kecuali ada yang ternyata ada kandungan di luar tadi ya. Tapi kalau yang daerah pesisir ya itu umumnya kan TDS tinggi dan tingginya mungkin karena kadar garam. Nah, ini untuk tanaman sih kurang bagus. Walaupun ada teman yang TDS kan sebenarnya itu. Nah, parameternya TDS kan ya. TDS M. Nah, itu ada yang harusnya itu standar maksimal 200 kalau bagusnya ya. Jadi maksimal 200 ppm itu yang bagus untuk hidroponik. Tapi ada yang sampai 300 sampai 400 pun masih bisa. Ya, karena mungkin kandungannya pas nggak ada yang mengganggu tanaman dan mengganggu kandungan nutrisi. Jadi kalau skala kecil atau skala hobi, skala iseng, itu menurut saya ya tanam aja dulu gitu. Hasilnya gimana nanti baru dilihat. Tapi kalau yang mau skala bisnis, setelah itu mau pengembangan skala bisnis misalnya, dan di tempat baru, itu tetap perlu tes air. Jadi teskan ya parameter lengkap ya, itu apa yang tinggi, nah itu nanti bisa dianalisa, misalnya FE-nya tinggi. Tapi kalau FE tinggi kan secara visual aja udah kelihatan sebenarnya ya. Kalau CA kadang yang nggak kelihatan, misalnya CA-nya tinggi, nah ini yang kalau terlalu tinggi ya sebaiknya dihindari. Jadi kalau itu tempatnya mau sewa atau mau beli, ya baiknya cari lahan di tempat lain. Tapi kalau sudah itu tempatnya sendiri, ya terpaksa diolah. Nah ini Pak Narno ahlinya ngolah air ya. Jadi misalnya kandungan Fe tinggi, oh itu harus dengan filtrasi yang manganis misalnya kan. Terus kalau Ca tinggi juga dengan softener, misalnya seperti itu kalau terpaksa. Tapi kalau ini memang skala bisnis dan cari tempat baru, sebaiknya ya cari yang airnya tidak perlu pengolahan. Karena dengan mengolah kan akan menambah biaya dan menambah kerepotan juga ya. Tapi dari pengalaman sih itu ada yang ya TDS sampai 400-500 pun masih bisa bagus hasilnya. Ya, mungkin kebetulan kandungannya emang yang masih tidak mengganggu tanaman. Mungkin itu Pak Narno, terima kasih. Satu lagi Pak Catur. Itu kalau misalkan satu cycle ya, tanam pelihara ikan, pelihara sayur, ya, saat sama-sama dipanen, benar-benar air ini bisa dipakai lagi ya, atau harus diganti? Oh, bisa dipakai lagi Pak. Jadi kayak saya kemarin kan, kayak nilai itu panennya bertahap. Jadi dari 1000 ekor, itu 4 bulan saya panen setengahnya. Oh. Nah, setengahnya, karena kalau saya paksakan, jadi panen di 200 gram itu sudah saya panen separuh. Karena kalau dipaksakan sampai lebih dari 200,
udah nggak bisa juga, kemampuan filternya udah nggak mampu kan. Jadi pakannya udah mentok di situ, jadi harus dipanen saat ukuran 200 gram, setelah itu dibesarkan lagi, baru ukuran yang 300 sampai 500 gram. Nah, setelah itu habis, kita tebar nggak perlu ganti air. Jadi kita lanjutkan lagi, justru sudah bagus kan ini, tidak memulai dari nol. Nutrisi juga untuk tanaman sudah siap, jadi nggak perlu nunggu tadi yang sebulan baru nanam hidroponiknya, tapi bisa terus ya. Terus yang ikan juga gitu, nggak perlu nunggu, oh airnya biar ini siap dulu gitu, nggak, karena memang airnya udah siap. Kalau saya memang baru 1 kali ini kan ya, panen sampai habis. Ini kemarin sudah berapa ya, hampir 1 bulan sih, itu juga memang aman. Jadi asal ya pengolahannya ini ya tetap dijaga baik gitu. Itulah mengapa dengan sistem RAS, sistem aquaponik itu jadi hemat air, karena airnya nggak perlu ganti total, terus nggak perlu dibuang besar-besaran setiap saat gitu ya. Tapi cukup ditambahkan bila dia berkurang karena penguapan atau karena diserap tanaman. Gitu Pak Narno. Ya. Terus TDS di air ada tendensi naik nggak Pak? Karena ada menguap terus ditambah. Kalau misalkan di kolam-kolam itu kan ada harus di reject ya, kemudian diganti sebagai yang fresh gitu. Ya kalau aquaponik saya nggak ngukur TDS Pak, sebetulnya. Kalau hidroponik, nah itu yang memang diukur rutin ya, gitu. rutin. Itu memang kalau dia lebih besar penguapan daripada yang diserap tanaman, itu kalau tanaman masih kecil ya, jadi masih usia 1 minggu, itu terus panas, nah akhirnya lebih banyak yang menguap, itu memang bisa naik TDS-nya. Tapi kalau sudah besar, itu TDS-nya akan turun. Karena di ini ya, sebagai mineralnya tanaman ya. Iya, diserap oleh tanaman kan, mineralnya. Nambah nutrisi ya. Nah, itu akhirnya harus nambah air plus nambah nutrisi, di-set lagi sesuai dengan ppm yang dibutuhkan jenis tanaman. Pak, pengalaman Pak, sejauh ini sistem ini kalau dibuat skala bisnis, wah ini mau bisnis, ngomongnya skala bisnis. Ada yang pernah mengelola aquaponik seberapa besar, kemudian tanamannya seberapa besar gitu. Karena saya pernah ngobrol-ngobrol juga, mereka ada kontrak kayak sama hotel-hotel, sama mall-mall begitu untuk tanam-tanaman di sini. Nah, kalau saya sih belum Pak, tapi sebenarnya pengen, tapi keterbatasan lahan ya. Jadi saya pengennya juga bikin 20-30 kolam lagi gitu sebenarnya Pak. Tuh Pak Nova, tapi lahan itu. Walaupun tadi, nanti masarkannya gimana gitu, ya mungkin bertahap ya, mungkin tambah dulu berapa, jadi penyerapan pasar juga bertahap. Kecuali Lipo memang, ya Pak, Lipo Cikarangnya ya? Saya yang Tangerang Pak, Karawaci. Oh di Tangerangnya ya, Karawaci. Ya, dekat bisa Pak. colek Pak Ketum itu? Oh iya dekat itu. Tinggal nyebrang aja Pak, saya tinggal nyebrang. Oke, terima kasih banyak Pak Catur penjelasannya. Ya, terima kasih Pak Narno. Baik, terima kasih Pak Narno. Ini sudah jam berapa nih? Pak Nova. Pak Nova, internetnya udah lancar belum? Halo. Ya nih, ada gangguan dikit nih. Suara saya jelas Pak ya? Lancar Pak. Ya. Ya. Jelas Pak. Masih ada waktu nih untuk bertanya. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih ada yang mau bertanya? Nggak ada ya. Sembari menunggu yang mau bertanya, mungkin kita sesi foto lah ya, biar lebih afdol. Bapak Ibu sekalian bisa mohon dibuka, dinyalakan kameranya ya. Kita ada sesi foto buat Bapak Ibu yang membutuhkan materi dan sertifikat. Ini kita ada sertifikat. Mohon diisi daftar hadirnya. Di situ nanti akan dikirimkan materi dan sertifikatnya ya. Ini siapa yang ambil gambar nih Pak Agus Sumar? Pak Agus Sumar atau saya nih? Boleh saya. Saya dulu ya sebentar. Ini masih di tempat saya ada 3 halaman.
Halaman pertama ini ada yang belum buka kamera ya. Ya sudah ya, kasih kesempatan nampang nggak mau ya sudah. Oke. Baik, halaman pertama 1, 2, 3. Sebentar Pak ya, jangan dimatikan kameranya dulu. Kemudian halaman kedua 1, 2, 3. Sebentar. Halaman terakhir 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Ini masih ada yang mau bertanya Bapak Ibu sekalian, mumpung ini ya, mumpung masih dibuka kesempatan. Jadwalnya sih sampai jam 16.00, tapi kalau memang nanti Bapak Ibu sekalian sudah cukup bertanya atau cukup penjelasannya bisa diakhiri, dan kalau Atau memang nanti ketemu ada ada yang sharing mungkin. ya mungkin ada yang sharing, mungkin ini kita terbuka ya Bapak Ibu sekalian, Oh, mungkin saya udah skala bisnis misalnya ternyata. ataupun inilah kalau kalau konteksnya sharing nanti dikira harus yang besar-besar, harus wah dulu harus Oh, kita sharing. Nah, barangkali ada yang punya pengalaman menarik untuk disampaikan, iya. mungkin saya baru usaha 2 bulan kok langsung hancur. Nah, kan mungkin bisa juga. Atau mungkin saya baru 2 bulan tapi omsetnya langsung besar. Nah, itu karena kalau sharing keberhasilan itu kadang kan kita lebih apa ya, lebih senang. Tapi kalau sharing kegagalan kita jarang. Padahal dari kegagalan itu kan mungkin bisa muncul hal-hal yang lain yang bisa kita kita kembangkan lebih lanjut ya. Silakan Bapak Ibu sekalian, barangkali ada yang mau sharing atau mau bertanya? Nggak ada nih. Yakin ini? Cukup sudah? Kalau cukup nggak ada, oh ini yang di chatting ada bilang cukup. Oke. Yang lainnya ada yang mau bertanya? Pak Gono tadi mau dilanjutkan pertanyaannya Pak. Tadi sempat nanya ini Pak Gono, betul masih buka kamera nih Pak. Jadi saya nanya, kalau emang ada pertanyaan lebih lanjut silakan Pak. Gak cukup, gak cukup. Siap, terima kasih Pak. Nah, ini ada pertanyaan dari tadi Pak Yudis Kofi Nur Sofyan. Ini izin tanya lagi, ini kayaknya bukan ke Pak Catur, tapi nggak tahu kalau diarahkan ke Pak Catur bisa nih. Izin tanya lagi Pak, seperti yang disampaikan tadi terdapat 4 sponsor, apakah bisa mengajukan proposal dukungan untuk pengembangan hidroponik Pak? Nah, ini kalau pertanyaannya ditujukan ke IDWA, Indonesia Water Association selaku penyelenggara webinar ini, kita kan organisasi nirlaba ya, jadi kalau masukin proposal ke kami ya nggak bisa. Tapi kalau masukkan proposal ke sponsor-sponsor itu kan itu ranahnya perusahaan masing-masing ya. Apakah mereka berkenan atau enggak. Nah, kemudian kalau misalnya pertanyaan diarahkan ke Pak Catur, nah silakan Pak bisa menjawab Pak itu Pak. Ya, ini mungkin perlu ini ya, maksudnya maksudnya apa? Dukungan mengembangkan hidroponik ini maksudnya apa ya? Perorangan atau yayasan atau panti asuhan misalnya gitu mungkin. Dia akan beda-beda kan ya. Ya, nanti mungkin bisa Japri lebih lanjut lah nanti apa maksudnya seperti apa. Karena kan Dan konteksnya bentuk ada, dukungannya apa gitu. nah, bentuk dukungannya bagaimana dan apa itu kan bisa dibicarakan lebih lanjut. Ini ada yang japri saya, ini direct message dari Pak Klaus. Bentar, dulu nih. Apa sistem bioflok dapat dikombinasikan dengan sistem aquaponik? Gimana Pak Catur itu Pak? Apakah sistem bioflok dapat dikombinasikan dengan sistem aquaponik? Ya ini yang apa masih pro kontra juga ya sebenarnya. Karena kalau prinsip aquaponik sebenarnya yang dengan difilterisasi tadi, jadi air kolamnya diolah, terus diurai ya, amoniak menjadi nitrat, nitrat menjadi amoniak menjadi nitrit, nitrit menjadi nitrat, terus baru diserap tanaman. Tapi kalau yang bioblok ini kan jadi satu ya, jadi tanpa filter-filter maupun tanpa proses biologi terpisah. Jadi ada yang ya itu bukan, kalau itu yang nggak bisa, gitu. Tapi ada juga yang mempraktekkan. Nah mungkin kalau hanya skala kecil ya masih bisa, misalnya kolamnya 2 meter gitu ya, terus untuk menanam 20 tanaman, itu mungkin masih bisa. Tapi ada yang sebagian itu, oh itu bukan aquaponik, gitu. Karena aquaponik harus ada proses filtrasi
baik mekanis maupun biologis gitu. Jadi kalau mau dicoba ya dicoba aja bisa atau enggak. Walaupun di YouTube juga banyak yang sudah mencobanya ya, bisa dilihat-lihat nanti, termasuk ada yang menambahkan misalnya garam. Padahal garam dapur atau NaCl itu yang digunakan di bioflok ya, itu justru tidak dibutuhkan tanaman sebenarnya. Itulah mengapa ya sebenarnya kalau bioflok sebaiknya bukan untuk aquaponik. Gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Semoga menjawab Pak Nichols Anderson. Wah, keren ini namanya, Nichols Anderson. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada yang mau bertanya lebih lanjut? Nah, saya scroll di ini, nggak ada lagi ya. Di chatting nggak ada. Nggak ada ya. Baik, kalau sudah tidak ada, sebelum saya akhiri mungkin ada beberapa hal yang mau disampaikan dari Pak Agus Umar atau dari Pak Hartono bagian pendaftaran, karena di chattingan ini ada yang menanyakan bagaimana mendaftar member gimana Pak. Ini member mana? Member IDWA nanti akan dijawab Pak Hartono, atau membernya Pak Catur nanti bisa jawab Pak Catur. Tapi intinya Bapak Ibu sekalian mengisi daftar ada di itu dulu, nanti terkait IDWA ada informasi di sana, ataupun terkait dengan apa namanya sertifikat ada juga. Pak Hartono silakan Pak, disampaikan gimana prosedur untuk menjadi member IDWA. Oke, terima kasih Pak Nova atas waktunya. Terima kasih Pak Catur, presentasinya cukup menarik. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana diinformasikan Pak Nova, bila mana Bapak Ibu yang hadir pada webinar kali ini pengen mendaftarkan menjadi anggota IDWA, Indonesian Water Association, mungkin bisa mendaftar ke saya atau Bu Aufa yang mungkin sudah ada di link pendaftaran webinar pada hari ini. Nah, secara garis besar pendaftaran bisa dilakukan dengan menghubungi kami, yaitu nanti akan kami memberikan formulir, ya, formulir pendaftaran untuk diisi oleh Bapak Ibu semuanya, dan formulir tersebut dikirimkan bisa via email atau WA ke nomor kami, ya, saya Hartono dan Mbak Aufa berdua, atau mungkin bisa minta bantuan kalau kenal dengan rekan-rekan dari pengurus IDWA juga bisa nanti disampaikan. Jadi hal itu yang bisa saya sampaikan, dan perlu diingatkan sekali lagi, pendaftaran ini memang kategorinya berbeda-beda. Ada yang kategori mahasiswa, profesional, perusahaan, dan satu lagi satu lagi apa Pak Agus Umar? Lupa saya. Instansi Pak. Instansi Pak. Ya. Nah, tentunya nanti di formulir pendaftaran akan kita berikan, nanti di situ ada opsi, dan jumlahnya rupiah pendaftaran juga berbeda sesuai dengan opsi yang akan didaftarkan, baik itu mahasiswa aktif ya, artinya dari satu kampus tertentu ya masih aktif kuliah, atau dari profesional, atau dari perusahaan maupun instansi. Ya, jadi memang biayanya berbeda-beda, dan manfaat yang didapatkan dari pendaftaran itu juga berbeda-beda. Ya, nanti lebih lanjutnya bisa kita beritahukan dengan menjabri saya atau Mbak Auf ngurus IDWA yang lainnya. Begitu saja Pak Nova, informasi tentang pendaftaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hartono. Yang terakhir mungkin dari Pak Agus Umar, ada yang mau disampaikan Pak? Ya, baik Pak Nova. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada para peserta pada webinar kali ini. Sebagai bahan tambahan bahwa untuk webinar mengenai aquaponik, hidroponik, dan aquakultur ini adalah
kali kedua. Jadi pada 3 bulan yang lalu kami juga sudah mengadakan webinar mengenai aquaponik dan hidroponik. Jadi ini adalah lanjutan yang kedua untuk tahun ini. Mudah-mudahan di tahun 2022 kegiatan di bidang dengan Pak Catur ini kita akan tetap lakukan. Mungkin nanti ada beberapa kegiatan yang bersifatnya online dan juga sifatnya offline. Jadi mudah-mudahan mari kita doakan sama-sama semoga pandemi ini bisa cepat berakhir dan kita dapat berkumpul dan dapat bertatap muka kembali. Pak Catur, terima kasih banyak atas sharing ilmunya yang sangat berguna. Terus terang saya juga jadi mau tanya bingung karena saya awam, jadinya untuk beberapa pertanyaan dari para peserta sudah mewakili Pak, seperti itu. Jadi kepada pertanyaan-pertanyaan ini kami rekam juga, webinar kami rekam, kemudian nanti akan kami edit dan kita akan share di YouTube IDWA. Nanti bisa di subscribe juga untuk beberapa webinar yang telah kami lakukan Pak tahun ini. Baik, Pak Nova, terima kasih banyak. Silakan Pak, lanjut. Baik, terima kasih Pak Agus Umar. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan paparan mengenai pengenalan aquaponik dari Pak Catur. Beliau ini selain praktisi, juga dasar ilmunya ada. Kalau tadi sempat disampaikan ada hitung-hitungannya, ya memang hitung-hitungannya ada. Tapi kalau kalimatnya beliau, ngapain susah-susah ngitung, yang penting praktek, hidup, tumbuh, panen, ya sudah gitu kan. Meskipun mungkin pastinya ada ngitung lah gitu kan, ini kadarnya berapa dan itu. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita sampai di penghujung acara. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa mengisi daftar hadir buat yang membutuhkan, dan ada sertifikat yang akan dikirimkan via email bila Bapak Ibu mengisi daftar hadir, dan juga mengenai pendaftaran ada juga di link yang disampaikan di email tersebut. Tadi aja juga sekilas penanya, kalau misalnya wira swasta, nah itu tetap ada Pak Yudis. Wira swasta juga ada itemnya untuk mendaftar. Di sini juga informasi tambahan di DWA ini membernya juga ada yang wira swasta, bahkan ada yang kalau kita sih nyebutnya tidak wira swasta ya, mungkin lebih ke profesional di bidang water treatment. Tetapi ini juga terbuka untuk semua orang yang tertarik mengenai air maupun air limbah. Nah, kira-kira seperti itu. Ruang meeting ini akan tetap masih saya buka sampai jam 15, sekarang jam berapa ini? 16 lah ya. Bapak Ibu sekalian masih membutuhkan pertanyaan bisa di chat, nanti akan kita tentunya pertanyaannya terkait IDWA ya. Kalau terkait aquaponik nanti mungkin bisa lebih lanjut dengan Pak Catur yang bersangkutan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak, Ibu-ibu semua. Ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.